끊게 해주십시오. 내부에 첩자가 있는 것 같아. 그럼 마지막 작별 인사는 해야지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Agent Kim Reactivated yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Jadi selama ditahan sama orang korut itu, Pak Kim disiksa. Bahkan ketika dia udah nggak sadarkan diri, dia disetrum agar dia kembali melek. Dan Pak Kim benar-benar nggak mau mengatakan apapun yang ditanyakan sama orang korut tersebut. Jadi Pak Kim itu ditanyakan semua detailnya, siapa yang nyuruh dia, dan siapa yang menugaskan dia di Korea Selatan, siapa yang melindungi dia, semuanya ditanya. Tapi Pak Kim hingga saat itu masih diam aja dan tidak membocorkan apapun kepada orang korut tersebut. Dan pada suatu kesempatan, Pak Kim itu pura-pura pingsan, dan ketika orang korut itu mau nyetrum dia lagi, pada kesempatan itulah Pak Kim langsung nyetrum mereka berdua dan orang korut ini nggak sanggup sehingga dia pingsan. Setelah itulah Pak Kim langsung membebaskan dirinya dan keluar dari ruangan itu. Tapi anehnya, dan dia juga agak kaget ketika dia keluar dari ruangan, ternyata dia masih berada di Korea Selatan. Itu ternyata memang rencana dari jenderal mereka dan juga si Guk Chol nih untuk membuktikan bahwa Pak Kim itu nggak berkhianat sama sekali. Dan kata jenderalnya, Pak Kim ini bakal diberikan tugas lagi nih, misi terakhirnya dia. Dan setelah misinya selesai dan juga berhasil, dia dan juga Minji anaknya nantinya bakal dibebaskan lagi dan juga bakal mereka bantu untuk melakukan identitas baru. Dan misi terakhir Pak Kim ini gak jauh-jauh dari orang Korea Utara, dimana katanya nanti kan bakal ada tuh dialog antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Jadi ada orang Korea Utara yang meminta untuk dilindungin, dan itulah misi terakhirnya dari Pak Kim. Dan Pak Kim juga mengajukan syarat, dia setuju akan menjalankan misi tersebut asalkan Hansu dan juga Jin Chol itu dibebaskan. Ya udah, diperintahkanlah mereka segera dibebaskan, tapi dibius terlebih dahulu. Walaupun ngebiusnya itu butuh drama yang cukup panjang ya kan. Kalau Hansu sih cukup satu door bius aja dia sudah pingsan, sedangkan Jin Chol butuh beberapa, mungkin kayaknya ada 10 barulah dia pingsan. Karena kalau cuma satu kagak cukup membuat dia itu pingsan. Setelah itu, sesuai dengan janjinya DMK kepada Pak Kim, Hansu dan juga Jin Chol dibebaskan. Mereka tuh dibuang di tempat yang antah berantah, pokoknya kayak nggak ada sesuatu, nggak ada bangunan di situ. Nah, Hansu terbangun dan dia melihat ada kunci di sana, letaknya cukup jauh dari dia. Terus dia berguling-guling hingga dia mendapatkan kunci tersebut, lalu membebaskan dirinya. Nah, sebenarnya dia mau ngebebasin si Jin Chol juga, cuma nggak bisa lah, aku udah usaha ya kan. Terakhirnya dia letakkan juga kuncinya jauh dari si Jin Chol ya kan, dan dia tinggalkan gitu aja Jin Chol. By the way, Hansu menemukan ada kedai di sana. Dia mampir dan dia tanya sama si ibu menjaga kedai, itu mereka lagi ada di mana. Si ibu bilang di Haenam. By the way, Haenam ini adalah kayak Sabang dan juga Merauke-nya di Indonesia guys, ujung ke ujung Korea Selatan. Dia langsung kayak for real, serius nih guys, memang bangke kali si Guk Chol ini. Nah, habis itu Jin Chol kan juga datang tuh. Jadi dia nanya, udah nggak apa-apa, kita makan kopiko dulu biar tenang. Kita kan masih di Korea Selatan, gampang aja itu. Kok nggak tahu di mana, kata si Hansu, kan kita tuh di Haenam, di ujung coy. Nah, setelah sadar Jin Chol akhirnya bilang, what the hell? Oh ya, by the way, si Gang Chen kayaknya kagak ada sadar-sadarnya nih ya kan. Dia malah berencana pengen ngebalas dendam sama Pak Kim. Dan keesokan harinya kebetulan kan dia lagi main golf tuh sama salah satu petinggi. Dan si petinggi ini bilang nih sama si Gang Chen kan. Gang Chen pernah minta tolong untuk carikan identitasnya Pak Kim dan juga Minji. Terus ketika dicari, ternyata identitas mereka tuh nggak teridentifikasi sama sekali. Ibarat kita di EKTP-nya dicek di sistem, gak ada keluar sama sekali identitasnya. Oh ya, malamnya akhirnya Jin Chol sampai ke rumahnya ya kan. Nah, sampai di rumahnya dia langsung menyambut anaknya si Dabin. Tapi Dabin itu sama sekali gak peduli, bahkan gak
tahu kalau misalkan ayahnya juga udah nggak pulang beberapa hari. Ditambah lagi pas dia tengok ayahnya pakai baju yang ada gambar mukanya dia, si Dabin nih langsung kayak, aduh apalah ayah nih malu-maluin pakai baju kayak gitu, dah lah bau juga. Dan Dabin langsung pergi ke kamarnya. Terus istrinya dia kan juga pengen menyambut tuh, tapi ternyata kan Jincul tuh kayak bau banget gitu loh. Jadi istrinya bilang, udah sana kok pergi mandi, nggak usah deket-deket sama aku. Dan istrinya langsung pergi ngumpet ke kamar. Dan Jincul kayak, sabar ya, nggak dipedulin sama anak dan juga istri. Pula aneh-aneh aja. Oh ya, terus orang yang ditugaskan untuk dijaga sama Pak Kim itu udah sampai malamnya kan. Ya udah, habis itu Pak Kim udah sampai juga di pelabuhan untuk menjemput orang tersebut. Awalnya Pak Kim kira itu orang Korea Utara yang biasa aja, tapi pas orang Korea Utara itu masuk, ternyata itu adalah orang yang dia kenal. Pak Kim penasaran kira-kira siapa orang ini. Pas masuk dia ke dalam mobil ya kan, ternyata itu adalah ini si Jenderal Ri yang merupakan orang yang membuat sahabatnya Pak Kim itu kehilangan nyawanya. Pertanyaannya, kok bisa si Jenderal Ri ini itu ada di sana dan juga masuk secara ilegal? Ya, jawabannya adalah karena sebelumnya dia itu kan sempat tuh meeting sama rekan-rekannya dia untuk sebenarnya mereka ngebahas dialog antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Tapi si bangke ini nggak mau dan juga bilang bahwa dia bakal menangkap pengkhianat sendirian yang katanya ada pengkhianat di Korea Selatan. Mungkin Pak Kim yang dia maksud. Nah, tapi setelah itu dia diselidikin tuh sama rekan-rekannya dan mereka tahu kalau dulu dia itu berkhianat sama negaranya sendiri. Jadi dia rencananya mau ditangkap, cuma pas lagi proses penangkapannya dia malah menghilangkan nyawa orang-orang yang nangkap dia. Lalu dia kaburlah ke Korea Selatan seperti sekarang dan juga minta bantuan DMK untuk melindungi dia. Dan itulah si Pak Kim ditugaskan untuk melindungi si tua bangka ini. Ya karena Pak Kim itu adalah tugasnya dan juga misinya dia, jadi dia masih menahan diri nih. Dia bawalah si tua bangka itu ke rumah aman yang memang udah ditunggu juga di sana sama Sanga dan juga si bapak Laundry. Jadi mereka bertiga bertugas untuk menjaga dan juga melindungi si bapak tua itu. Dan Minji itu diamankan sama DMK karena kan kata Pak Kim dia juga harus dijaminlah keselamatan anaknya dari si Minji. Dan Minji tuh nanya di mana ayahnya dan apakah masih hidup. Dibilang sama Gukchol, iya masih hidup dan kalian mungkin jumpa beberapa hari lagi dan tergantung Pak Kim lah kayak mana itu. Oh ya, terus si Pak Tua itu ternyata nyimpan sebuah rahasia ada di flash disk gitu dan dia sengaja potong bagian tubuhnya dan dia letakkan di dalam tubuhnya si flash disk itu. Ada gila-gilanya sih. Dan selama menjalankan misi ini yang dipikirkan sama Pak Kim adalah kata-kata istrinya dan juga Minji. Pokoknya dia harus bisa menyelesaikan misi ini dengan baik dan agar dia bisa bertemu dengan anaknya lagi. Tapi masalahnya si bapak wakil menteri ini membocorkan misinya Pak Kim kepada Gang Chan. Dia juga bahkan membongkar identitas aslinya Pak Kim kepada si Gang Chan ini. Sehingga Gang Chan mendapatkan ide untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Kim. Karena dia itu ya pengen menghilangkan nyawa Pak Kim. Terus kan Wei Jinjol kan ngajak Hansu tuh untuk minum berdua. Terus Hansu cerita bahwa anak-anak didiknya itu pada berhenti semua gara-gara dia dituduh sudah berkhianat dan juga menyerang DMK. Dan dibilang sama Jinjol dia juga menghadapi hal yang sama. Karena markasnya dia dan semua senjata-senjatanya itu diambil alih sama negara. Dan pada saat yang sama sebenarnya Hansu tuh khawatir dengan Pak Kim. Cuma dibilang sama Jinjol kan udah dia tuh bisa ngurus dirinya sendiri, tenang aja lah kau. Dan gak lama setelah itu dia mendapatkan telepon si Hansu dari kantor polisi yang mengabarkan bahwa anaknya itu udah berantem sama orang lain. Terus Hansu langsung buru-buru lah pergi ke sana. Dan dibilang sama Jinjol, itulah susahnya memang punya anak cowok ya kan. Bagus anak cewek aja. Nah diteleponnya lah anaknya, tapi anaknya pun kagak aktif HP-nya karena juga nggak peduli sama dia. Jadi sama aja sebenarnya coy. Ya udah, Hansu sampailah di kantor polisi, akhirnya berakhir dengan damai, diminta maaf sama polisinya juga dan nanya sama anaknya, "Kau terluka gak?" "Enggak kok, aman aja." "Ya udah, ikut aku," kata si Hansu kan. Jadi dia memberikan pelajaran sama anaknya karena katanya si anaknya yang duluan nendang orang tersebut. Jadi Hansu tuh memberikan pelajaran sama anaknya dengan menendang anaknya juga biar anaknya merasakan rasa sakit yang dilakukan sama anaknya kepada orang yang dia tendang. Ada.
Terus anaknya minta maaf kan, tapi Hansu memberikan tendangan sekali lagi sehingga anaknya benar-benar merasakan kesakitan. Tapi setelah itu anaknya malah balas Hansu, nendang si Hansu balik. Dan Hansu marah-marah, dia bilang, kau berani nendang ayahmu? Lah kan disuruh balas, gimana sih pak? Katanya kan. Terus mereka malah main kejar-kejaran kayak gini. Emang sama-sama pelenger. Oh ya, by the way, akhirnya dialog antara Korea Utara dan juga Korea Selatan itu akan berlangsung. Dan perwakilan Korea Utara sudah sampai di tempat mereka menginap, yang kebetulan tempat mereka menginap itu adalah di resortnya si Ju Gang-chan. Dan ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol nih kan, tiba-tiba anak buahnya si Korea Utara bilang lah sama bosnya, Pak, dari intel dari Tiongkok kita temukan informasi bahwa si tua bangka itu ada di Korea Selatan dan kayaknya orang Korea Selatan mengamankan dia deh. Nah, emosi lah dia kan. Terus Gang-chan mengambil kesempatan itu dan bilang bahwa aku tahu kau nyari si jenderal tua bangka itu kan, dan aku tahu dia di mana. Kata si orang Korea Utara, oke, datang ke kamarku dan kita lanjutkan diskusinya di sana. Dan Gang-chan berhasil menemukan kesepakatan dengan orang Korut itu, di mana dia juga memberikan emas yang lumayan banyak, emas batangan, dan dia bilang dia akan menghabisi si Pak Kim. Jadi ya si orang Korutnya mendapatkan si ketua bangka, Gang-chan mendapatkan ke Pak Kim. Dan malamnya memang orang-orang suruhan dari Pak Kim dan juga orang Korut itu sampai di rumah aman. Lalu Pak Kim, Sanga, dan juga si manajer laundry mereka membangunkan si orang Korut yang ada di situ, si tua bangka, dan mereka langsung pergi kabur dari sana. Dan ketika orang-orang ini ngecek ke dalam rumah tersebut, itu tuh kondisinya udah kosong dan gak ada orang sama sekali. Dan mereka sempat nyiduk sih, cuma Sanga dan juga si bapak laundry yang disuruh nyamar tuh sama Pak Kim seolah-olah itu adalah Pak Kim dan juga si tua bangka, mereka langsung kabur dari sana dan dikejarlah sama orang-orang suruhan dari orang Korut tersebut. Dan ternyata Pak Kim sama si tua bangka itu tuh masih berada di dalam rumah guys. Jadi mereka itu perginya belakangan. Jadi yang diikutin sama orang-orang suruhan itu adalah Sanga dan juga si bapak laundry. Nah, setelah semuanya kondisi aman, barulah Pak Kim dan juga si tua bangka pergi dari rumah itu dan juga menuju ke tempat aman. Karena di rumah tersebut walaupun namanya rumah aman itu udah nggak aman lagi kondisinya. Dan setelah agak siangan, si Pak Kim nelpon Sanga dan nanya bahwa kondisinya udah aman. Cuma dia bilang sama Sanga untuk jangan kasih tahu DMK ataupun Jenderal Jang. Nggak boleh ada yang tahu sama sekali karena kayaknya ada pengkhianat. Dan Sanga nggak bilang sama bapak laundry apa yang dibilang sama Pak Kim kepada dia. Dan informasi si tua bangka itu kabur bersama Pak Kim sampailah ke telinga si orang Korut ini. Jadi dibilang sama Gang-chan kan, tenang aja, gimana kalau misalkan kita buat rencana yang lebih besar lagi. Dan ini juga si Gukchol itu mendapatkan perintah untuk menangkap dan juga mencari Pak Kim. Dan ternyata Pak Kim itu ngebawa si tua bangka ke tempatnya Jinchol yang kebetulan ada Hansu juga di sana. Dan dibilang sama Jinchol kan, tuh tengok aman aja kan si Pak Kim, tenang aja, dia itu pasti bakal bisa kok. Nah, pas si tua bangka itu datang, kagetlah Hansu dan juga Jinchol. Jadi ya, terus dibilang sama Pak Kim, tenang aja lah. Intinya kami di sini sampai gelap aja, habis itu kami pergi. Di sini tuh kami ke area warga sipil karena nggak ditangkap sama orang-orang itu, karena nggak mungkin mereka menangkap kami di area warga sipil. Tapi nggak lama setelah itu, DMK datang dan melakukan penangkapan kepada Pak Kim dan orang Korut tersebut. Jadi dibilang sama Gukchol kan, aku kesini tuh mau nangkap kau dan aku emang gak suka sama kau dari awal dan kau jangan macam-macam karena Minji kan ada sama aku lagi di ruangan isolasi ku sembunyikan katanya. Aduh, jadi karena kayak gini Pak Kim gak akan bisa bergerak dong ya kan. Jadi mau gak mau dia nurut lah sama si Gukchol Bangke itu. Dan dia juga gak bisa ngapa-ngapain dan terpaksa ikut bersama mereka. Caranya licik banget sih, mengancam seseorang menggunakan anaknya. Karena satu lawan satu mereka nggak bakal bisa. Oke, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye-bye.